Volkskrant yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti Dewan Rakyat, adalah semacam dewa perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J. P. van Limburg Citroen bersama dengan Menteri Urusan Kolonial Belanda Thomas Bacan Pelty. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda atau Eropa dan orang Timur asing, Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Awalnya lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, Volkskrant memiliki kewenangan legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto, kewenangan Volkskrant sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volkskrant dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927 sampai 1941, Volkskrant hanya pernah membuat 6 undang-undang, dan dari jumlah ini hanya 3 yang diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebuah petisi Volkskrant yang ternama adalah petisi Suetarjo. Suetarjo adalah anggota Volkskrant yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Sebuah petisi Volkskrant yang ternama adalah petisi Suetarjo. Suetarjo adalah anggota Volkskrant yang mengusulkan kemerdekaan di Indonesia. Bahasa Indonesia dalam Volkskrant. Dominasi kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek. Sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan bahasa Belanda. Padahal sejak Kongres Pemuda Kedua tahun 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro kemerdekaan. Untuk itu, Muhammad Hosni Tamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volkskrant diperbolehkan sejak Juli 1938. Jahja Datuk Kaju. Pengecualian berbahasa Indonesia diperoleh Jahja Datuk Kaju yang menjadi anggota Volkskrant pada tahun 1927. Sejak 16 Juni 1927, dalam semua pidato-pidatonya di Volkskrant, Jahja selalu menggunakan bahasa Indonesia. Jahja meminta kepada para hadirin yang mau menyela pembicaraannya agar menggunakan bahasa Indonesia. Dia berterus terang bahwa di dalam sidang majelis Volkskrant lebih suka dengan bahasa Indonesia karena merasa seorang Indonesier. Datunya yang berapi-api dengan bahasa Indonesia di Volkskrant membuat wakil-wakil Belanda marah. Atas keberaniannya itu, koran-koran pribumi memberinya gelar jago bahasa Indonesia di Volkskrant. Tokoh yang terkenal aktif di Volkskrant antara lain H.O.S. Cokro Aminoto, H. Agus Salim, Hok Hui Kan, Kou Kim An, Major Der Cinezen, Abdoel Moesis, Suetarjo Karta Dikus Kuesemu, Loase Sakhie, Mas Abdul Kasan Atmudirono, Muhammad Haisin Tamrin, Wiranata Kuesema, Oto Iskandar Dinata, Jajah Datok Kaju, DR Rajiman Wedioningrat, RMAA Kuesemu Uituyu. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk
gerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengamanan dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial. Terdapat perubahan mendasar terhadap dibukanya pintu politik bagi kaum Bumi Petra, meskipun perubahan itu berjalan lambat. Maksudnya Bumi Petra sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumi Petra diberi hak penuh untuk menyarankan pendapatnya dalam Volksraad. Walaupun Volksraad tidak memberikan kesempatan pada Bumi Petra untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para India yang membukakan kawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme. Selama masa 1920-an, politik etis mulai kehilangan prinsip-prinsip asosiasinya. Politik etis kemudian dipandang sebagai tugas kemakmuran yang tetap berjalan dalam pengamanan masyarakat Indonesia. Pada akhir 1920-an, pergerakan yang dilakukan kaum terpelajar mengarah pada nasionalisme sebagai arah politiknya. Berbeda dengan bentuk-bentuk pergerakan lama yang didasari pada ideologi pan-Islamisme dan komunisme, hal ini terlihat pada gerakan-gerakan mereka di bidang sosial dan ekonomi. Pada 1930-an, pikiran-pikiran asosiasi dilahirkan kembali seperti yang dianut dengan gerakan Stolz yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Hal itu tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana-rencana pemerintah kolonial sampai akhir datangnya Jepang.